Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu kita tuliskan judul program yang kita buat. Ini kita akan membuat sebuah program data mahasiswa. Kemudian tipe yaitu mahasiswa. Kita perlu ketahui tipe ini kita definisikan sebagai tipe data baru. Nah, di sini mahasiswa, data barunya yaitu mahasiswa menggunakan kata kunci tipe. Tipe data ini merupakan sebuah rekaman record yang memiliki beberapa anggota seperti NIM, nama prodi dan fakultas, dan juga jurusan. Yang kita deklarasikan variabelnya. Di sini deklarasi ini membuat sebuah array dengan nama data yang terdiri dari 100 elemen. Ini 1 sampai 100 elemen. Setiap elemen dari array ini memiliki tipe data mahasiswa. Dengan kata lain, data adalah sebuah array yang dapat menampung 100 objek mahasiswa. Jumlah data yang ini, jumlah data i integer. Jumlah data i integer. Deklarasi ini membuat dua variabel terpisah, yaitu jumlah data dan i. Yang keduanya memiliki tipe data integer. Variabel data digunakan untuk menyimpan jumlah data yang jumlah data yang ada dalam data array. Sedangkan variabel i digunakan sebagai indeks atau loop iterasi yang ini. For i sama dengan 1 ke jumlah data, ini adalah sebuah perulangan menggunakan konstruksi for dalam bahasa Pascal. For i sama dengan 1 ke jumlah data, ini adalah pernyataan perulangan for yang akan menjalankan blok kode di dalamnya. Variabel i digunakan sebagai indeks perulangan yang akan berjalan dari 1 hingga jumlah data. Write len, yang pertama write len yaitu data mahasiswa. Ke 1 ke garis mendatar kemudian write. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu for i sama dengan 1 ke jumlah data. Ini adalah pernyataan perulangan for yang akan menjalankan blok kode di dalamnya sejumlah data. Ini adalah for i sama dengan yang ini, for i sama dengan 1 ke jumlah data. Ini maksudnya adalah perulangan for yang akan menjalankan blok kode di dalamnya. Variabel i digunakan sebagai indeks perulangan yang akan berjalan dari 1 hingga jumlah data. Kemudian yaitu write len. Yang ini write len data mahasiswa ke i. Maksudnya adalah pernyataan ini akan menampilkan pesan ke layar yang menunjukkan nomor data mahasiswa yang sedang diinputkan. Kemudian write name, yaitu pernyataan ini akan menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan NIM mahasiswa. Kemudian read len data i sama dengan NIM. Pernyataan ini akan membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam elemen NIM dari objek mahasiswa pada indeks dari i array data. Langkah ketiga dan keempat akan diulangi untuk meminta dan menyimpan input untuk nama prodi. Untuk langkah ketiga dan keempat, ini akan diulangi untuk meminta dan menyimpan input nama. Untuk langkah ketiga dan keempat akan diulangi untuk meminta dan menyimpan. Untuk input nama, prodi, kayak seperti ini ya teman-teman, input nama, prodi, fakultas, dan juga jurusan. Kemudian
right line yang ada di bagian bawah ini, yaitu pernyataan digunakan untuk menambah baris kosong setelah semua data mahasiswa pada satu literasi perulangan selesai. Kemudian kita akan menuliskan lagi yaitu menampilkan data mahasiswa. Kemudian kita akan menuliskan lagi codingan menampilkan data mahasiswa. Teman-teman, yaitu menampilkan data mahasiswa, yaitu right line data mahasiswa. Maksudnya adalah pernyataan ini akan menampilkan pesan data mahasiswa ke layar sebagai judul untuk menandakan bahwa data mahasiswa akan ditampilkan. Right line data mahasiswa. Pernyataan ini akan menampilkan pesan data mahasiswa ke layar sebagai judul untuk menandakan bahwa data mahasiswa akan ditampilkan. Kemudian for I sama dengan 1 ke jumlah data. Maksudnya adalah pernyataan perulangan for yang akan menjalankan blok kode di dalamnya. Maksudnya adalah pernyataan perulangan for yang akan menjalankan blok kode di dalamnya. Kemudian variabel I digunakan sebagai indeks perulangan yang akan berjalan dari 1 hingga ke jumlah data. Kemudian yang di bawah yaitu right line data mahasiswa. Pernyataan ini akan menampilkan pesan ke layar yang menunjukkan nomor data mahasiswa yang sedang ditampilkan. Kemudian right line NIM data. Pernyataan ini akan menampilkan NIM mahasiswa pada elemen dari objek mahasiswa pada indeks I dari array data. Right line NIM data. Pernyataan ini akan menampilkan NIM mahasiswa pada elemen dari objek mahasiswa pada indeks I dari array data. Pernyataan ini menampilkan pesan ke layar yang menunjukkan nomor dari data mahasiswa. Kemudian, right line NIM adalah pernyataan yang akan menampilkan NIM mahasiswa pada elemen NIM dari objek mahasiswa pada indeks dari I dan array data. Kemudian langkah ketiga dan keempat akan diulangi untuk menampilkan nama, prodi, fakultas, dan juga jurusan. Kemudian yang terakhir ialah right line. Pernyataan ini digunakan untuk menambahkan baris kosong setelah semua atribut data mahasiswa pada satu literasi perulangan selesai. Kemudian diakhiri dengan N. Untuk itu teman-teman, setelah kita membuat codingannya, jangan lupa untuk disimpan dengan nama yang teman-teman inginkan. Kali ini saya akan menyimpan dengan nama array statis. Di sini jika teman-teman mendapati error, maka bisa diperiksa lebih dahulu. Setelah kita compile dan tidak menemukan tanda error, teman-teman bisa langsung run. Akan tampil seperti ini. Ini langsung saja masukkan angka 1. Di sini akan diminta yaitu memasukkan NIM. Di sini saya akan memasukkan NIM sendiri. Kemudian diminta nama, masukkan nama. Kemudian program studi, sistem informasi, fakultas ilmu komputer, jurusan langsung saja enter, akan tampil seperti